Salam, selamat malam sahabat terkasih. Sebelum kita menutup hari, ada satu hal yang sering mengganggu hati banyak orang percaya. Bukan soal apakah kita berdoa, tapi soal apa yang kita lakukan setelah berdoa. Banyak dari kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Air mata sudah jatuh, kata-kata sudah habis. Permohonan sudah diulang berkali-kali. Namun, setelah doa selesai, hati justru semakin gelisah. Kita bertanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Di tengah kegelisahan itulah, Yesus berkata dengan lembut, namun tegas dalam Markus 11 ayat 24. Mari kita membaca Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak berkata, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Tetapi ia berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini bukan tentang memaksa Tuhan, bukan juga tentang menutup mata terhadap kenyataan. Ini tentang iman yang bersandar pada karakter Allah, bukan pada situasi yang terlihat. Percaya di sini bukan berarti hasil langsung terlihat, tetapi hati sudah tenang karena menyerahkan hasil kepada Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang setiap malam berdoa untuk satu hal sederhana, pekerjaan yang stabil. Sudah bertahun-tahun ia hidup dari pekerjaan lepas. Penghasilannya tidak menentu, tagihan datang tanpa kompromi. Setiap malam ia berdoa, namun setiap pagi ia bangun dengan kecemasan yang sama. Sampai suatu hari, setelah berdoa seperti biasa, ia merasakan dorongan untuk mengucap syukur. Bukan karena doanya sudah dijawab, bukan karena ada kabar baik, tidak ada email masuk, tidak ada panggilan kerja. Tetapi ia memilih berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau memegang hidupku. Hari-hari berikutnya tidak langsung berubah, namun satu hal berubah, yaitu hatinya. Ia berhenti mengeluh, berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia bekerja dengan damai, bukan dengan ketakutan. Beberapa minggu kemudian, kesempatan kerja datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Dan saat itu ia sadar, jawaban doa bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang siapa kita ketika menunggu. Sahabat terkasih, Markus 11 ayat 24 mengajar kita bahwa iman sejati tidak panik setelah berdoa, tidak mengukur Tuhan dari jam dan kalender kita, tidak terus mengulang doa karena takut Tuhan lupa. Iman sejati adalah berani tenang setelah berdoa, bukan karena masalah selesai, tetapi karena Tuhan berdaulat. Sahabat terkasih, ayat ini bukan janji bahwa semua keinginan manusia akan dikabulkan, tetapi janji bahwa doa yang diserahkan dengan iman tidak sia-sia. Tuhan tidak selalu menjawab sesuai rencana kita, tetapi Ia selalu setia sesuai kehendaknya. Sahabat terkasih, malam ini mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah aku masih memegang doaku dengan cemas? Atau aku sudah menyerahkan hasilnya kepada Tuhan? Kadang doa sudah selesai, tetapi kekhawatiran belum dilepaskan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama.
Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang dengan hati yang lelah. Kami sudah berdoa, namun seringkali masih menyimpan ketakutan. Ajari kami percaya, bukan hanya saat berdoa. Kami menyerahkan apa yang tidak kami pahami dan memilih percaya kepadamu yang tidak pernah gagal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan menolong kita belajar percaya bahkan saat jawaban belum terlihat. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.